Rusdi. Ada yang bisa cerita dulu ke saya? Sistem siklus refrigerasi sudah tuntas dibahas? Kemarin tuh itu. Gimana? Ada yang bersedia komen? Ketua kelas deh, ketua kelas. Beckham. Kemarin sih ini Pak, apa psychometric chart Pak. Beliau ngejelasinnya. Psychometric chart udah disampaikan. Hmm. Oke, berarti desain untuk sistem tata udara udah bisa dong. Iya, kemarin sih dikasih ini juga sih Pak, kayak contoh soal dan ini tugas gitu Pak. Gambar siklus, ya sebenarnya bukan siklus sih, proses lah lebih tepatnya ya, proses udara ya di sistem tata udara berarti udah bisa. Kalau udah psikometric chart berarti udah begitu. Nah, misalnya ya, kalian mau mendesain satu ruangan atau bisa jadi satu storage ya. Temperaturnya sebut aja misalnya kalau ruangan misalnya 25 ya. Nah, maunya kan 25. Kemudian ada udara masuk temperaturnya 30. Nah, gimana prosesnya sampai kemudian ruangan bisa terjaga 25 derajat? Udah bisa dong. Gimana? Atau coba deh tunjukin yang gambar psikometric chart yang udah dibahas mana, coba tunjukin deh ke saya biar saya bisa tahu nih udah sampai mana yang udah disampaikan. Tenang, saya bukan lagi ngetes ya, saya cuma mau tahu udah sampai mana biar saya tahu ngelengkapinnya yang mana. Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan Cornelius. Ya. Jadi kalau yang seingat saya sih, misalnya kayak yang saya juga kerjain juga, itu terakhir itu kita udah bahas cooling load dan sistem ducting. Jadi kita tugasnya itu yang untuk UTS juga untuk menghitung ducting, menghitung cooling load dari nilai-nilai tertentu yang udah dikasih tahu, kayak contohnya waktunya jam berapa, terus habis itu bahan apa yang dipakai, partisinya, tembok atau kaca dan sebagainya. Dan yang kedua itu untuk sistem ducting, kayak dari nilai ada itu dimensi ductingnya berapa. Nah, untuk denahnya sendiri juga udah dikasih tahu dari situnya. Jadi emang benar-benar udah cuma itu dimensinya aja gitu. Komentarnya itu yang dikasih tahu baru sampai cara membacanya. Jadi kan ada beberapa nilai yang seperti relative humidity, humidity ratio, ada dry bulb, wet bulb, itu digunakan untuk menentukan tadi cooling load itu. Itu sih Pak. Oh, jadi gambar proses udara ya, udara yang didinginkan ya bisa juga dipanaskan sebenarnya ya. Itu menggambarnya di psychometric chart belum? Baru pengenalan aja sih, baru dikenalin tadi ya. Ya, baru saya membacanya kayak humidity ratio, relative humidity, baru begitu ya. Ya. Oke, berarti belum sampai menggambar proses udaranya ya. Oke, satu itu. Oke, saya udah tahu nih. Kemudian yang sistem refrigerasi udah sampai mana? Ayo, boleh gantian. Ayo. Enggak, ini saya lagi nggak ngetes. Jawab aja. Kemarin sampai mana biar saya nggak salah ngajarnya. Tahu-tahu saya ngajar, tahu-tahu udah disampaikan, atau saya ngajar lompatnya terlalu jauh, ini belum sampai sana, tahu-tahu udah loncat. Ayo. Ada? Izin menjawab Pak. Ya, Saiful. Untuk ini sih Pak, untuk dari Pak Rusdi kemarin tuh lebih terfokus ke yang udah difokuskan dari awal tuh bagaimana ke tugas yang nanti di akhir diberikan gitu loh Pak. Jadi
kita itu dasar-dasarnya itu tuh tidak terlalu diberikan terkhusus dari mulai sistem tata udaranya itu seperti apa, terus refrigerasi itu seperti apa. Hanya saja langsung dijelaskan mengenai yang tadi Pak, yang kayak untuk bagaimana cara kita menghitung cooling load di suatu ruangan kayak gitu Pak. Terus juga untuk yang ducting kayak gitu Pak. Jadi kita tuh sebenarnya tuh untuk dasar-dasarnya dan juga untuk kayak pakemnya kalau misalkan kita mau mendesain menghitung cooling load atau enggak ducting area itu kita juga masih meraba-raba gitu loh Pak, meskipun kita udah diberikan tugas karena kita tuh hanya diberikan sebuah studi kasus tapi tidak diberikan kayak batasan dan juga kayak semacam pakem atau rules yang benarnya itu seperti apa gitu loh Pak. Jadi kemarin pun karena emang mungkin dari segi dasarnya tentang materi ini tuh belum tersampaikan dengan begitu dalam, jadinya tuh kita pas mengerjakan tugas yang kemarin pun ya setercapainya kita gitu loh Pak. Oke, itu tugas itu berarti tugas UTS ya? Iya Pak, jadi awalnya tuh mau ada tugas UTS tugas UTS Pak. Ya, udah dikumpulin. Udah Pak. Ya, udah lewat batas waktunya ya. Kebetulan tuh hari ini Pak dikumpulinnya ke ketua kelas. Oh ya sudah dikumpulin. Nanti kalau nggak dikumpulin nggak ada nilai UTS-nya tuh, hati-hati. Coba deh ditunjukin ke saya soalnya seperti apa, biar saya tahu yang dia harapkan kalian bisa tuh apa. Coba ditunjukin ke saya. Ada yang bisa? Nih saya ini deh, share-nya saya aktifkan ya sebentar. Ya, udah saya bisa buka tuh share untuk kalian semua. Siapa yang bisa nunjukin soalnya Pak Rusdi kemarin? Mau share aja. Jadi sebenarnya untuk suara tuh kan jadi kelompok ya Pak. Jadi ada 4 soal. Yang pertama dengan 1 denah, terus soal kedua juga soal ducting gitu Pak. Jadi ya unjukin aja salah biar saya satu bisa juga tahu. Ya salah 1, salah 2 juga boleh. ya sebentar Pak. Kalau ini buat kelompok satunya Pak. Jadi untuk denahnya terpisah gitu Pak, denah ruangannya. Sebentar saya baca dulu ya. di zoom lagi aja deh. Oke, kayaknya Pak Rusdi lebih dominan menyampaikan ini ya, sistem tata udaranya nih kalau saya lihat dari soalnya. Nah, pertanyaan saya lagi, kalian bisa nggak ngerjainnya? Izin jawab Pak. Untuk pengerjaannya ya kita pertama kan emang dari Pak Rusdinya juga di hari sebelumnya tuh kita tuh ada semacam kayak kelas dari kayak dosen tamu gitu. Jadi Pak Rusdi mengundang dari salah satu perusahaan gitu. Kita coba berdiskusi tapi tetap kayak untuk proses pengerjaannya tuh tidak ada yang terbantu gitu karena mereka pun kayak kebingungan dari yang si tamunya itu kebingungan gitu. Terus udah nyoba tamunya dari mana tamunya? Dari kemarin tuh dari mana sih Bek? Perusahaan Gri Pak. Iya, Gri Chiller gitu Pak, namanya Pakian. Nah gitu Pak. Terus okay. Udah gitu kalau itu tuh lebih ke dasar-dasarnya aja sih Pak, kayak yang tadi kayak kalau misalkan dari dapat drywall-nya, terus RH-nya dapat, terus kita plot ke psychometric chart kayak gitu. Nah terus kalau yang buat mengerjakan ini ya
karena kita kelompok ya udah kita coba cari referensi yang kita dapat, terus kita kayak analisis sesuai yang kita paham aja, dan sesampainya kita aja sampai mana gitu loh, Pak. Dan kita pun nggak diminta kita tuh nggak dapat feedback dari ini gitu loh, Pak, pengerjaan kita tuh benar apa enggak gitu. Jadi kita juga ya udah mengerjakan sesuai yang emang kita dapatkan materinya, terus kita langsung kirimkan ke Pak Rusdinya. Oke, ya sudahlah. Kalau sistem refrigerasinya nggak disinggung sama sekali berarti ya? Nggak sih, Pak. Lebih dari setiap minggunya tuh pembahasannya ini aja, cooling load sama ducting. Ya, kalau ducting udah sampai mana? Udah tahu ngitung kebutuhan pressernya, kemudian panjang, dimensinya, elbow-nya, udah sampai sana? Iya sih, Pak, udah sampai sana, Pak. Oke, ya sudah. Oke. Ya, berarti yang sistem refrigerasinya malah belum ya. Jadi begini, oke, ini saya cerita secara global dulu ya. Mata kuliahnya kan judulnya ya sistem tata udara dan refrigerasi gitu ya. Jadi dari judul mata kuliahnya ini kalian sudah bisa menangkap bahwa ada dua konten utama ya di dalam mata kuliah ini. Pertama adalah sistem tata udara itu sendiri, kedua refrigerasi. Nah, pertanyaan saya, bedanya apa tuh sistem tata udara dan refrigerasi? Ada yang bisa jawab nggak? Udah belajar setengah semester nih kan? Mana? Wah, ini wajah-wajahnya saya udah lama nggak ketemu nih ya. Udah hampir setahun nih kita nggak berjumpa nih. Iya, Pak. Ada nama-nama nih, ya masih kebayang lah wajah-wajah kalian. Gimana? Ada yang bisa jelasin nggak bedanya apa? Saya mau coba jelasin, Pak, tapi Ya. maaf kalau salah, Pak. Ya tenang aja. Apa Kalau gimana? tata udara lebih ke sistem pengaturan bagaimana cara mengolah udara agar udara itu tuh nyaman, di suatu pengolahan udara di suatu tempat agar tempat itu tuh kondisi udaranya itu nyaman gitu, dan orang-orang dan seluruh yang aktivitas yang dikerjakan di ruangan tersebut tuh nyaman. Kalau sistem refrigerasi lebih ke sistem pendingin di dalam ruangan tersebut, atau enggak perancangan sistem pendingin yang ada di ruangan tersebut untuk membantu si tata udara itu, Pak. Mungkin seperti itu. Nah, ngerti nggak yang diucapin Sepul? Ya, jadi gini ya. Tahapannya itu memang awal yang kita harus lakukan ya. Ya mungkin kenapa Pak Rusdi menyampaikan di awal tentang cooling load gitu ya, karena memang itu yang harus dilakukan di awal. Misalnya nih ya, ini sebenarnya berlaku apakah kalian mau mendesain mendinginkan satu ruangan ya, atau sebuah storage ya. Kalau storage kan nanti fungsinya ya buat macam-macam ya, termasuk misalnya refrigerated container gitu ya. Atau mungkin ada satu fluida ya, atau satu produk yang mau kalian jaga temperaturnya ya, di temperatur dan juga kelembaban tertentu gitu ya. Nah, ini aplikasinya ya, implementasinya macam-macam gitu ya. Tapi semuanya itu betul berawal dari menghitung cooling load ya, beban pendinginan. Ini kalau kita mau mendinginkan. Tapi bicara sistem tata udara dan refrigerasi itu sebenarnya bukan selalu mendinginkan. Jadi bisa juga memanaskan gitu ya. Nih, kebetulan aja kita di negara tropis ya. Kalau ngomong AC itu langsung kepikirannya buat dinginin gitu ya.
Tapi kalau di negara 4 musim ya, itu ngomong AC ya, mengkondisikan udara gitulah ya, dan juga sistem refrigerasinya ya, itu nggak selalu untuk kebutuhan pendinginan, pemanasan juga. Nah, oke, tadi saya balik lagi, langkah awal tadi ya, menghitung beban pendinginan atau cooling load ya. Nah, itu mungkin nanti kita coba review lagi ya, yang udah disampaikan Pak Rusdi sampai mana. Saya akan review, kalau udah bilang udah, kalau belum ya nanti kita bahas lagi sama-sama. Nah, setelah mendapatkan beban pendinginan ya, itu nanti kalian ini kan kalau yang kalian udah bahas gitu ya dengan Pak Rusdi ya, itu ya satuannya nanti bisa dalam unitnya bisa macam-macam gitu ya, tapi dasarnya ya unit yang digunakan adalah unit energi gitu ya, yang lebih sering digunakan misalnya dalam satuan kilowatt ya, atau watt gitu ya. Jadi ya kalau misalnya joule ya joule per detik atau joule per satuan waktu, atau bisa juga joule gitu ya, fungsi waktunya disimpan dulu, nanti faktor waktunya itu belakangan ya, ada juga yang begitu. Tapi yang umum adalah ya tadi ya, power ya, satuan power ya, berapa watt nih gitu ya. Nah, misalnya nih kalau saya cerita ini harusnya kalian udah bisa membayangin ya, karena udah disampaikan Pak Rusdi harusnya. Misalnya tadi kan kalau saya lihat Pak Rusdi itu ngasih contoh mendinginkan atau mengkondisikan ya ruangan ya, ada office tadi misalnya, satu gedung ya, office mau dijaga lah supaya nyaman ya. Nah, itu kalau kita mau ngitung cooling loadnya ya, beban kalornya, kan ada macam-macam ya sumber kalornya ya. Ada dari matahari ya, matahari ada yang langsung ngelewatin kacanya nanti macam-macam, ada yang kaca bening, ada kaca berwarna gitu ya, itu dari matahari. Ada mataharinya mengenai dindingnya dulu, nanti dari dinding merambat kalornya, konduksi ya, baru nanti kalornya masuk ke dalam ruangan. Nah, itu beban dari matahari. Proses beban kalornya masuk ke ruangan itu macam-macam tadi, tapi bahwa satu kita tahu ada beban kalor dari matahari ya. Kemudian bebannya dari mana lagi ya, lampu ya, ngidupin lampu ada kalornya. Dari mesin-mesin yang ngeluarin kalor ya, kalau di office ada mesin fotokopi kan lumayan panas tuh. Terus komputer ya, kemudian termasuk orang ya, orang beraktivitas kan ngeluarin kalor gitu ya. Nah, nanti kalor itu mungkin udah dibahas juga, ada yang sifatnya laten, ada yang sifatnya sensibel. Nah, ini udah dibahas belum? Sudah, Pak. Sudah ya, karena nanti pas menggambar di psychometric chart itu beda tuh, sensibelnya berapa, latennya berapa, itu terlihat ya. Jadi terrepresentasi di gambar yang kalian buat di psychometric chart. Jadi udah dibedakan dari awal tuh, kalkulasinya udah dibedakan mana yang beban sensibel, mana yang beban laten. Nah, jadi bebannya itu semua dikalkulasi ya, dihitung ya. Nah, udah ketahuan segini nih kalor yang mau jadi kalau bahasa gampangnya yang mau dipindahkan dalam ruangan ya, itu saling dipindahkan dari satu ruangan ya, dipindahkan ke tempat lain ya, supaya temperatur si ruangan itu terjaga di temperatur yang kita inginkan ya, temperatur dan kelembapan ya. Jadi secara sederhana gitu, kita hitung dulu kalornya berapa, ini kalornya yang kita pindahin ya. Nah,
setelah kita tahu itu, terus tidak ya, rapat ya, kita sehingga udara gambar luar di itu psikometrik chart. bisa melakukan Ya, ya nanti gambarnya kita review lagi lah sama-sama ya. Saya ingin tahu kalian udah Terus benar tidak belum gambar psikometrik chart ya. Nah, baru kita masuk ke sistem refrigerasinya ya. Ya. Jadi sistem refrigerasinya ini itu yang menjadi apa nih istilahnya ya, penopang lah ya, penopang supaya kondisi ruangan yang kita inginkan itu tercapai ya. Jadi kalau misalnya ruangan ya yang gampang, misalnya ruangan kuliah ya, kelas ya, itu kalau kalian lihat kan ada unit di dalam ruangan ya. Nah itu kan bagian evaporator namanya ya, yang dinginnya gitu ya. Nah itu salah satu bagian ya dari sistem refrigerasi ya. Mungkin waktu termo ini juga udah dibahas sebenarnya ya. Ya jadi evaporator itulah yang tugasnya tadi menangkap kalor yang tadi udah kita hitung ya. Ya ditangkap tuh sama si evaporator, kemudian ya, nah di dalam evaporator itu ada fluida pendingin ya, yang kita biasa menyebutnya dengan refrigeran ya. Kalau bahasa di bengkel AC ya, itu freon ya. Freon itu sebenarnya nama brand ya, tapi karena udah terbiasa dari dulu freon gitu ya, nah orang makainya yaitu freon gitu ya, tapi ininya refrigeran gitu ya. Kayak misalnya sekarang misalnya orang beli mie instan ya, beli Indomie padahal mereknya Super Mie ya. Beli Indomie ya, Indomie rebus padahal yang dimasak Super Mie atau apa. Ada lagi misalnya odol, tahu odol enggak? Pasta gigi. Odol tuh nama merek ya. Jadi odol tuh nama merek, jangan salah. Ada dulu nama merek odol gitu ya. Nama ininya kan pasta gigi gitu ya. Nah sama nih freon juga gitu. Jadi refrigeran. Nah refrigeran yang mengalir di dalam si evaporator itu ketika masuk temperaturnya dibuat rendah. Nah ini nanti kita ketika bahas sistem refrigerasinya kita harus bisa merekayasa ya, supaya kalor yang emang harus ditangkap oleh si refrigeran itu ya tertangkap semuanya ya. Misalnya kita mau mengkondisikan ruangannya di temperatur 25 misalnya ya, dengan kalor sejumlah sekian gitu ya, maka refrigeran yang masuk gitu ya, masuk ke evaporator itu logikanya harus di bawah 25 kan temperaturnya kan, ya enggak? Ya Pak. Nah iya, siapa tuh yang jawab ya? Cahwa. Iya Pak. Jadi harus di bawah 25. Pertama temperatur ya, kedua nanti kita akan bicara juga di bawah 25, di bawahnya berapa Pak, delta T nya berapa. Nah itu pengaruh juga ya, pengaruh seberapa cepat ya penurunan temperatur yang nanti bisa terjadi di ruangan tersebut ya. Jadi nanti pengaruhnya ada delta T nya berapa ya. Ini delta T yang kita buat berapa, si antara si refrigeran masuk ya dengan udara lingkungan, itu delta T nya berapa. Kalau delta T nya kecil, coba gimana, bisa lama tuh turunnya kan. Nah makanya nanti kita bicara itu. Tapi kalau misalnya terlalu rendah, oke, itu bisa cepat turun temperatur, tapi dampaknya adalah biaya untuk sistem refrigerasinya jadi tinggi ya. Jadi kita cari nanti optimasinya berapa gitu ya. Kayak misalnya kalian mau pasang AC di kamar gitu ya, kamar kalian sebut aja misalnya ukurannya
4 kali berapa yang umum, 4 kali 4 lah misalnya ya. Nah, ini contoh aja gitu ya, 4 kali 4 gitu ya. 4 kali 4. Nah, nanti kan dilihat lagi nih posisinya ada di mana. Nah, ini pengaruh nih. Makanya nggak tahu tadi yang di soalnya Pak Rusdi itu udah ada orientasi arah mata angin belum tuh. Karena itu nanti pengaruh terhadap kalor ya, beban kalor si ruangan itu. Ya. Nah, kalau kita bicara di kapal nanti, nah itu juga pengaruh. Ini yang mau kita dinginkan ada di mana? Ada di atas, ada di tengah, ada di bawah, ya, ada di pinggir, ya, yang selalu kena paparan matahari, atau dia ada di tengah misalnya. Nah, itu pengaruh. Nah, balik lagi tadi, ya, misalnya mau dinginin ruangan 4x4. Kan bisa aja kalian pasang AC yang setengah PK, boleh ya kan, 4x4. Nah, kalau misalnya posisi ruangannya tadi ya nggak banyak gangguan atau tidak banyak sumber kalor ya, tidak terpapar matahari secara langsung misalnya, cukup setengah PK mungkin, walaupun 4x4 ya, yang ya sebenarnya kalau kemudian ya ruangannya ini ternyata mendapatkan paparan matahari yang cukup banyak ya, pakai setengah PK, wah itu anget tuh ruangannya, jadi dinginnya lama gitu ya. Saya ada ruangan ya di rumah saya ya, di lantai 2 ya, itu posisinya itu ada di sisi sebelah barat ya. Sebelah barat itu kan kalau sore kena paparan ya, dari siang sampai sore itu kena paparan matahari. Udah gitu dia posisinya di atas. Nah, coba bayangin ya, di atas sisi baratnya itu kena paparan matahari terus. Udah gitu sebagiannya itu jendela kaca ya. Nah, sisi barat kemudian utaranya ya, itu juga ya bagian kena paparan matahari ya. Nah, ukurannya itu padahal cuma ya sekitar 3 kali 4 lah ya, 3 kali 4. Itu awalnya begitu saya pasang setengah PK gitu ya. Wah, dinginnya lama itu. Dinginnya lama. Karena posisinya tadi, karena kalau kita berpikir sederhana luas ruangannya aja, wah kayaknya cukup itu setengah gitu ya. Tapi karena posisinya di situ, sumber kalornya besar ya, bisa dingin sampai yang temperatur sebut aja nyamannya itu, mungkin Pak Rusdi udah pernah sampein ya. Temperatur nyaman untuk manusia itu kan kisaran 24-25 ya, dengan RH sekitar 70-75% ya. Udah disampaikan yang standar ini. Sudah Pak. Nah, sudah kan situ. Nah, jadi ternyata karena sumber kalornya besar ya, itu yang cocok lebih dari setengah PK tadi ya. 1 PK ya. 1 PK. Nah, bisa. Kemudian bisa nggak dipasang yang 2 PK? Bisa. Lebih cepat lagi kan dinginnya kan. Nah, cuma kan biaya investasinya jadi jauh lebih besar kan. Nah, kira-kira itu. Oke, balik lagi ya tadi ke tahapan alur ya, alur kita mendesain ya sistem tata udara dan refrigerasi. Awal tadi saya udah cerita tentang kalkulasi cooling load ya. Nah, dari kalkulasi cooling load ini ya, kemudian ya kita bergeser nih ya ke sistem refrigerasinya tadi. Sistem refrigerasi yang bersentuhan langsung dengan kalor ya, sumber kalor atau cooling load tadi ya, itu adalah si evaporatornya kan, evaporator. Jadi yang pertama kali kita ini kan evaporator. Evaporatornya harus bisa menangkap ya, menangkap yang kemudian nanti membawa kalor ya, sejumlah cooling load yang sudah kita hitung tadi gitu ya. Nah, nanti ada fungsi waktunya yang kita masukkan juga di situ ya. Kita mau cepat, mau lambat ya kan. Karena kalau sistem refrigerasinya lebih besar ya, nanti dia
eh, flow rate si refrigerannya lebih banyak gitu kan. Kemudian juga ya space nih istilahnya ya, luas permukaan kontak ya, untuk perpindahan kalornya juga lebih besar gitu ya. Nah ya, sehingga bisa mempercepat penurunan temperatur. Nah kemudian setelah kita mengestimasi ya, mengkalkulasi kebutuhan evaporator ya, kita bergeser tuh nanti ya ke komponen-komponen lainnya di sistem refrigerasi ya. Di dalamnya selain ada evaporator ya, ada kompresor ya. Jadi jantungnya itu sebenarnya kompresor ya. Yang paling mahal itu di sistem refrigerasi kompresornya ya, kompresor. Kemudian ada kondenser ya. Kemudian ada katup ekspansi ya. Nah gambarannya seperti itu. Baik, nah karena kalian sudah mulai dari cooling load ya, dan juga psychometric chart. Nah, saya akan coba review dari itu dulu ya. Nanti kalau ada yang belum, silakan kalian sampaikan ya, supaya bisa kita bahas lebih dalam. Sebentar, saya bukakan filenya ya. Referensi yang dipakai Pak Rusdi apa? Karir handbook bukan? Iya Pak. Kemarin sih Pak tidak secara jelas Bapaknya Pak Rusdi ngasih tahu untuk referensinya apa. Cuman dari pembahasan beliau tuh ada beberapa part yang beliau ambil tuh dari yang buku karier ini Pak. Oke, ya sudah. Ya ini cukup sebenarnya untuk belajar ya, belajar mendesain. Nah di bagian awal ya sama nih, kalau lihat buku-buku tentang sistem tata udara dan refrigerasi, itu pasti di awalnya itu cerita tentang cooling load ya. Oke. Saya mungkin langsung ke ujungnya dulu ya, supaya nanti kalian dapat gambaran dulu. Ini tabel ini disampaikan kemarin? Enggak? Disampaikan. Ada Pak. Disampaikan. Oke, ya. Ada Pak. Udah tahu cara ngisinya? Belum, Itu Pak. cuma dikasih tahu aja sih Pak. Belum. Oh. Kayak Belum, nanti kita ada tabel ini gitu. Oh gitu. Karena gimana kalian bisa tahu jumlah cooling loadnya? Ya tadi itu sebenarnya harus diisi, itu dirinci. Beban dari apa berapa, beban dari apa berapa. Nanti di total baru bisa menggambar di dalam psychometric chart ini. Nah, ini sekarang saya review dulu ini deh ya. Nah, gambar ini aja deh. Ini diputar gimana nih cara muternya? Klik kanan, Pak. Nah, klik kanan. Oh, ini di sebelah kanan nih, ketutupan gambar saya nih. Bentar. Sini ya. Mana nih? Edit. Bukan, Pak, di mouse-nya, kursornya klik kanan. Nah, terus Sini. rotate clockwise. Oke, save. Wah, makasih. Siapa tuh yang komen tadi? Karena Pak. Ya, baik. Nih, kita lihat ya di sini nih sekarang. Nah, garis-garis ini udah paham belum? 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa? Udah dijelasin belum kemarin? Ayo. Boleh Pak dijelasin lagi. Jelas.
Oke. Terus pertanyaan saya lagi, kalian kan ngitung cooling load ya, di garis-garis ini, di gambar di psychometric chart ini, cooling load itu adanya di mana? Mana garis yang merepresentasikan cooling load yang kalian hitung? Itu di garis yang mana? Ayo. Nah, oke, kayaknya ini nih perlu diceritain lagi nih. Baik, nih saya mulai dari urutan angka-angka ini deh ya. Jadi gambar ini ya, kalau kita lihat ada angka 1 di titik ini, ada angka 2 di titik ini ya. Ada nanti ada juga gambar-gambar psychometric chart itu yang enggak ada titik 2-nya nih ya. Ya, enggak ada titik 2-nya. Tapi di siklus ini di proses ini maaf ya, itu ada titik 1, titik 2. Nah, titik 1 ini itu adalah udara ya yang dipakai kembali ya, yang asalnya dari dalam ruangan ya. Jadi udara dari dalam ruangan yang sudah dingin nih ya, kemudian dipakai kembali ya. Itu nih titik 1 nih, titik 1. Nah, nanti kita cerita nih, titik 1 ini ada kaitannya sama titik 4 nih apa nih, tapi saya cerita sini dulu ya. Jadi nih kalian bayanginnya begini dulu nih ya, udara di dalam ruangan ya, mau didinginkan, dia kan masuk tuh ya ke dalam sistemnya si evaporator ya, kemudian udaranya itu menyentuh koil-koil evaporator yang dingin ya, yang awalnya temperaturnya tinggi karena dia tukeran kalor ya, ngelewatin koil-koil tuh ya, nabrak-nabrak tuh tukeran kalor, sehingga kalor yang ada di dalam udara itu tadi berpindah ke refrigeran. Nah, 1 ini, angka 1 ini itu adalah udara yang sudah lewat si evaporator, udah kepake buat dinginin ruangan ya. Kemudian mau masuk lagi ke dalam evaporator gitu. Jadi ini ceritanya dia mau masuk lagi ke dalam evaporator. Posisinya ada di sini. Makanya kalau kita lihat nih di sini temperaturnya berapa? Nah, ini dalam Fahrenheit ya, sekitar 80 Fahrenheit. Nah, nanti berapa Celcius kalian udah tahu ya konversinya. Kemudian ada lagi titik 2 ya. Jadi kalau sistem yang bagus itu, nah ini apalagi sekarang COVID ya, itu selain udara, jadi kenapa di sini ada 1 ya? Itu ada udara yang di dalam ruangan dipakai lagi karena dia temperaturnya masih rendah ya, habis didinginin pakai dalam udara ya, masih lumayan dingin kan ya, kemudian mau dipakai buat dinginin lagi ya. Nah, titik 2 ini adalah udara segar ya, fresh air. Nah, ini udah disampaikan belum sama Pak Rusdi nih yang begini? Nah, tuh Zahwa geleng-geleng belum? Oke. Belum, jadi Pak. belum Pak. nah justru belum. Iya, penting ini memahami prosesnya di sini ya. Jadi titik 2 ini adalah udara segar dari luar ruangan ya, fresh air ya. Jadi kalau di gambar ini ya, nanti kalau gambarnya lain lagi ceritanya lain lagi soalnya ya. Saya bilang nih gambar ini ya, itu ada udara dingin yang udah dipakai dari ruangan tapi masih dingin ya. Nah, kalau kita lihat kan ini temperaturnya 80-an, yang ini lebih tinggi kan, 90 berapa nih kan, ini dari luar ruangan nih. Jadi dari luar sejumlah volumetrik sekian. Nah, nanti ada nih kita ngatur di sini maunya berapa CFM ya, cubic feet per menit, yang di sini juga berapa CFM. Kemudian udara dari luar sama udara yang udah dipakai dari ruangan tadi ya, di mix ya, nyampur.
Nah, di sini ketemunya di titik 3 nih. Tuh, ketemu titik 3. Nah, sebelum saya lanjut, agak beda tadi gambarnya. Kalau misalnya AC ya, AC split ya, yang biasa kita pakai. Ya misalnya di FT ya, di FT, di ruangannya itu ya, itu ya AC split. Kalau kita lihat nggak ada sumber udara luarnya, nggak ada kan, kecuali kalian buka jendela kan. Coba kalau sama kayak di rumah-rumah gitu kan, tertutup kan, jendela ketutup, pintu ketutup gitu ya, fresh airnya dari mana? Nggak ada. Nah kalau misalnya nggak ada fresh airnya, titik 2 nya nih nggak ada, yang ada titik 1, 3, 4, titik 2 nya nggak ada. Nah makanya tadi saya bilang tergantung ini ya. Nah yang sehat itu ada fresh airnya, itu selalu ada. Makanya nanti di desain ini, termasuk di handbook carrier ini ya, itu ada misalnya satu ruangan isinya berapa orang. Nah itu ada minimal kebutuhan CFM udara segarnya ya. Kemudian misalnya mau membawa produk tertentu ya, nih kalian misalnya mendesain refrigerated container buat di kapal, atau misalnya di kapal itu sendiri ya, dia mau bawa produk apa yang didinginkan ya, ikan misalnya ya. Nah ikannya itu jenisnya apa, jenis ikan tersebut cocoknya kalau didinginin di temperatur berapa misalnya kan. Nah artinya kan kalian perlu nih mendesain ruangan storage itu di temperatur tertentu kan, temperatur tertentu. Nah ada beberapa produk ya yang memang tidak membutuhkan udara segar ya, tapi ada beberapa produk yang dalam pendinginannya itu memerlukan udara segar ya. Ini tergantung produknya nanti ya. Kayak misalnya buah-buahan gitu ya, ada gitu ya, dia dalam proses shippingnya ya, itu temperatur bisa jadi pengkondisiannya tidak di temperatur yang terlalu rendah, tapi dia perlu menjaga sirkulasi udara gitu ya, supaya pembusukannya itu tidak terlalu cepat ya, supaya bisa diprediksi gitu ya. Ini metiknya umur sekian, shipping berapa lama, sampai ke konsumen udah siap dikonsumsi gitu ya. Nah yang agak sensitif misalnya kan buah pisang ya kan, pisang itu gitu nggak bisa kalian misalnya wah biar lama nih matangnya gitu ya, taruh di storage temperatur rendah, kulitnya jadi hitam-hitam tuh ya kan misalnya gitu ya. Kemudian ya kalau pisang kan biasanya ya di temperatur lingkungan ya, tapi dia perlu tuh udaranya disirkulasi ya, supaya tadi pembusukannya tidak terjadi dengan cepat. Kebutuhan lainnya misalnya, nah ini lagi-lagi bicara COVID ya. Kalau COVID itu ya salah satu yang ini kan beberapa artikel ya, itu orang berkumpul di satu ruangan ya tertutup ya, udaranya sirkulasinya itu aja, apalagi ber-AC nih coba bayang itu dari 1, 3, 4 yang dihirup ya udaranya itu aja tuh ya. Nah, makanya yang sehat itu ada nih, fresh airnya ada ya. Kebutuhan fresh airnya ada. Nah kalau di gedung-gedung yang bagus desain AC-nya harusnya dia mempertimbangkan fresh air ini. Nah kenapa fresh air ini banyak diabaikan ya, karena kalau kita menambahkan fresh air ini menjadi beban kalor tambahan, paham nggak? Ini kan satu udah dingin, ditambahin fresh air yang temperaturnya hampir 95 nih kan, temperaturnya tinggi ya, temperatur lebih tinggi kan kalor tambahan tuh ya. Paham ya kenapa contoh kayak misalnya rumah sakit tuh nggak sehat kalau udaranya pakai
AC AC split kayak AC di FT ya. Nah, hati-hati kalian masuk rumah sakit lihat AC-nya, AC-nya split, ya udaranya ya itu aja tuh, ada yang batuk, ada yang apa ya, dihirup-hirup. Makanya namanya rumah sakit ya, bukan rumah sehat. Jadi rumah sakit ya banyak yang nggak memperhatikan ini ya, kesehatan udara di rumah sakit. Jadi satu, udara dari dalam ruangan, dua yang outdoor ya, fresh air bercampur, tiga. Nah baru nih tiga, keempat ya, ini adalah proses pendinginan si udaranya nih. Dari tiga ya, tadi yang saya cerita, tiga, udaranya masuk ke evaporator lewat koil-koil yang dingin tadi ya, koil-koil yang isinya refrigeran, tukeran kalor, dia jadi temperaturnya turun. Nah tadi udah ada nyinggung relative humidity ya, ada juga nanti humidity ratio ya, bedanya udah tahu ya, relative humidity sama humidity ratio. Ayo, tahu nggak? Mana nih, nggak ada yang jawab, berarti nggak tahu nih. Ya. Nih coba ya, kalau kita lihat di sebelah kanan ya, sebelah kanan ya. Nih ada ya koordinat ya, nilai-nilai ya. Nih ada yang vertikal nih ya, nilainya ini ya. Nah, ini yang titik 3 misalnya ya, 0,12 ya. Kalau titik 4-nya nih kira-kira berapa nih? 0,007 sekian lah ya, 0 ya kan? Ya antara 0,007 sama 0,008 ya. Kalau yang titik 3-nya nih sekitar 0,12 ya. Nah ini ya nanti kita bahas lagi lah ya, artinya apa. Ini adalah rasio humidity ya. Humidity ratio ya, rasio kelembaban. Nah artinya apa nanti kita, tapi ada lagi nih angka yang di sebelah sebentar. Nah ini ada di atas ini. Nih angkanya di sini nih. Maksimumnya itu ya. Ini dia nih. Ini yang lengkung-lengkung nih ya. Lengkung ini kan kelihatan ya, 10%, 20%, 30%, 40%, 40, 50. Nah, ini sampai 100. Ya. Nah, ini adalah relative humidity. Nah, ini ada tulisannya nih. Ya, relative humidity. Ya. RH. Nah, memang yang sering dipakai itu adalah apa? RH dan temperatur. Nah, ini RH nih. RH rendah di bawah sini. Makin ke atas, makin dekat sini, RH-nya 100%. Nah, sekarang kalian udah paham belum maksudnya RH 0 itu apa, RH 100 itu apa? Ayo, udah diterangin belum? Atau udah diterangin tapi kalian nggak ngerti? Ya. Ya namanya relative humidity ya, itu apa, salah satu parameter ya untuk menunjukkan tingkat kelembaban udara ya. Jadi kalau dia 0% itu ibarat satu wadah kalian tuangin air, dia bisa menampung semuanya ya. Itu kondisi RH-nya itu 0% kayak gitu nih. Tapi kalau yang 100% ya, ada satu media kalian tuangin air, itu dia udah nggak bisa nampung lagi, airnya udah kebuang tuh. Nah itu ilustrasi sederhana ya.
Nah, kayak misalnya nih kalian bayangin lagi nih, kalau misalnya hujan lah ya, hujan ya. Kalau hujan itu kan sering ya kaca ya berair ya. Tahu-tahu ada kondensat tuh di kaca ya. Kalau misalnya di mobil, misalnya ya mobil hujan-hujan ya, airnya kan di luar ya, air hujan ya. Tapi kenapa terus di bagian dalam tuh ada kondensat tuh? Ya, makanya supir angkot kan suka ngelap-ngelap kaca kan kalau hujan ya. Nah, itu kenapa tuh? Coba nih kalau saya tanya apa kaitin dengan psikometrik chart bisa tuh kasus supir angkot itu tadi ya. Jadi supir angkot tuh sebenarnya pas hujan tuh serba salah dia ya. Kalau dia buka jendela ya, buka jendela ya, itu sebenarnya lebih enak buat dia ya, buka jendela ya. Itu mengurangi kelembaban di dalam ruangan mobil, ruangan angkotnya kan, karena umumnya angkot kan nggak pakai AC kan, ya kan, nggak pakai AC ya. Tapi kalau dia tutup ya, ini kalau dia tutup kan ya enaknya dia nggak kehujanan kan, penumpang nggak kehujanan ya. Tapi kelembabannya jadi tinggi tuh. Manusia kan bernafas ya, mengeluarkan uap ya, udaranya mengandung uap air ya, ya terus karena ketutup gitu ya, uapnya tinggi. Nah, temperatur ya, nanti ada fungsi kelembaban, ada fungsi temperatur ya. Di luar hujan, temperatur di luar lebih rendah ya kan. Kemudian di kacanya itu ya, ya temperatur luarnya lebih rendah ya, temperatur dalamnya ya lama-lama kan ikut turun kan ya, menyesuaikan dengan temperatur di seberangnya ya. Ini material ya, ini konduksinya kan begitu ya, sampai kemudian turun ya pada temperatur yang memungkinkan si udara uap air dalam udara terkondensasi. Jadi yang nempel-nempel di kaca itu ya, itu adalah uap air yang ada di dalam udara yang terkondensasi, itu nempel tuh ya, di kaca-kacanya itu gitu ya. Nah, itu kondisi ketika kondensasinya itu terjadi, muncul kondensat, itu adalah kondisi ketika RH 100%. Nah, gambarannya kayak gitu, paham ya. Ini ilustrasi sederhananya gitu. Jadi ketika muncul kondensat ya, itu RH-nya itu udah mencapai 100%. Dia udah nggak bisa lagi nih, udara itu udah nggak bisa menampung air ya, atau uap air ya di udara tersebut, sehingga dia dilepas tuh, airnya dilepas. Nah, itu kayak gini. Nah, ini sama nih kalau kita lihat proses 3 ke 4 temperaturnya turun ya, yang karena ngelewatin koil-koil yang temperaturnya lebih rendah ya. Kemudian RH-nya gimana? Coba kita lihat, RH-nya berubah nggak? Awalnya nih di titik 3 RH-nya berapa? Coba 48 Pak. Sekian gitu Pak. ya, sekitar 40 ya, hampir 50 ya. Sampai kemudian di sini RH-nya jadi berapa nih? Hampir 100 terus kan Pak. Hampir 90. Ya, Hampir 90-an 100 ya, 90. Artinya dari 3 ke 4 RH-nya gimana? RH-nya naik Pak. Naik Pak. RH-nya naik ya. Oke, itu satu. Tapi kita lihat juga nih di sebelah kanan tadi yang namanya humidity ratio. Humidity. Ya, ya rasio humidity ratio ya, kita lihat nih di sini. Nah, humidity ratio nanti kita ini lagi ya, review lagi maksudnya apa. Jadi namanya rasio gitu ya. Nah, jadi dia sebenarnya, nah ini kita lihat nih satuannya ya di atasnya. Nah, ini ya, ini kan pound ya, massa lah ya, massa ya, moisture per
massa udara kering ya. Jadi massa uap air per massa udara kering. Jadi ini maksudnya seperti itu nih. Massa uap air per massa udara kering. Nah, kalau kita lihat makin ke atas angkanya makin tinggi. Artinya kandungan uap airnya makin banyak kan kalau ke atas nih kan. Ya, antara titik 3 sama titik 4 kandungan uap airnya yang banyak yang mana? Yang titik 3 kan lebih tinggi. Yang titik 4 dia lebih rendah. Artinya dari titik 3 ke 4 ada sejumlah uap air yang dilepas kan dari udara itu. Ya, sehingga kandungan, kalau udaranya kan sama nih ya, massa udaranya sama, tapi massa uap airnya itu berkurang pas sampai titik 4. Nah, uap airnya kemana? Ya tadi keluar sebagai kondensat. Makanya kalau di AC kalian sering melihat kan ada tetesan-tetesan air kan. Kalau dia bocor ya, kalau nggak bocor dia ngalir tuh lewat selangnya kan. Ya, apa keluar tuh kondensatnya. Nah, ini penjelasannya begini, dari 3 ke 4 selain temperatur udaranya turun, tapi si udara itu dia melepaskan kandungan uap airnya sebagian ya. Nih ya, makanya ini dilihat ya, rasio kelembabannya ini turun nih ya. Jadi ada sebagian massa uap airnya yang dia lepas. Makanya kalau kita menerima udara dari AC itu kan terasa, pertama lebih dingin, kedua lebih kering ya kan. Ada beberapa orang yang juga nggak kuat di udara yang terlalu dingin ya, kulitnya sensitif misalnya jadi kering. Atau yang lebih jelas lagi kalau kita ada di musim dingin ya, di winter ya, itu kalau musim dingin ya itu kan udaranya itu kering sekali ya. Ada ya, mungkin ada di antara kalian ya yang pernah merasakan gitu ya, kalau di musim dingin itu kuping aja itu ya, itu udah kayak mau copot tuh ya, karena udaranya kering ya, sakit gitu ya. Itu terus kulit ya itu pecah-pecah tuh ya, kering-kering tuh udah kayak tanah kekeringan gitu ya, pecah-pecah karena kering, udaranya kering. Jadi dia ngambil air ya dari mana aja gitu, termasuk dari kulit-kulit kita gitu ya. Makanya kalau terlalu kering ya, kelembabannya terlalu rendah gitu ya, itu nggak bagus juga buat kulit ya. Makanya yang yang bagus tadi ya, pertama temperatur sekitar 25, kelembaban udaranya juga sekitar 70% kan RH-nya kan. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, wah ini tinggi Pak. Nah, tunggu dulu, ini adalah udara titik 4 ini ya, udara yang dilepaskan dari evaporator. Jadi ini kan 3 masuk, keluar dari evaporator ini titik 4. Nah, keluar dari evaporator, nah dia kan nyampur lagi dengan udara yang ada di ruangan, nyampur sampai akhirnya ke titik 1 yang masuk lagi ke evaporator. Begitu seterusnya prosesnya. Oke, wah ini nge-reviewnya jadi panjang nih kayaknya saya. Belum lagi nanti satu persatu nih jelasin parameter-parameternya. Oke, nanti tahapannya nih memahami ini dulu ya. Sebenarnya saya nggak tahu nih kalian kalkulasi cooling load-nya udah bener apa belum ya, nanti saya cek lagi deh ya. Tapi paling nggak untuk yang tata udaranya ini nanti targetnya memang paham ini, kemudian langkah selanjutnya nanti paham mendesain sistem refrigerasi. Baik, ini dulu ya. Ya paling nggak saya tahu lah kalian sampai mana yang udah dibahas. Nanti selanjutnya saya siapin ya bahan-bahannya untuk melengkapi yang belum. Saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Kita ketemu hari Selasa berarti ya, Senin Selasa ya.
Ya, kalau ada pertanyaan besok aja deh. Soalnya saya juga mau ada rapat lain jam 15 ya. Jam 15.17 ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.